Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan limpahan rahmat kasih sayang Allah, kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa Allah curah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi akhir zaman, pendobrak kebatilan, penghancur debu-debu kemusyrikan, yakni Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, salah satu sifat daripada iblis laknatullah alaih adalah mempunyai sifat sombong. Yang menyebabkan iblis terusir ke dunia adalah karena dia memiliki sifat sombong. Dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 34, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Dan ingat ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman atau berkata kepada para malaikat agar mereka untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, usjudu li Adam fasajadu, kemudian para malaikat pun sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, illa iblis, kecuali iblis yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Sebagian mufassir mengatakan bahwa yang dimaksud sujud di sini adalah dalam rangka penghormatan, tidak seperti sujud yang dilakukan pada saat sholat. Akan tetapi iblis membantah atau tidak mau di saat diperintahkan oleh Allah untuk memberikan penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam. Kenapa? Aba wastakbaru. Iblis mempunyai sifat takabur, sombong, karena dia merasa bahwa dirinya paling hebat. Dia merasa dirinya paling mulia, paling kuat, paling baik. Ana khairu minhu, kata iblis, aku ini lebih baik daripada Adam alaihissalam. Maka kesombongan yang dimiliki oleh iblis laknatullah alaih adalah ini yang mengakibatkan si iblis terusir dari surga. Pada saat iblis diusir oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari surga, iblis meminta kepada Allah agar dia ditangguhkan kematiannya sampai hari kiamat nanti. Tujuannya apa? Iblis akan menggoda dan menyesatkan kebanyakan manusia, sehingga nanti ada temannya di dalam neraka jahanam. Nauzubillah. Dalam surah Al-A'raf ayat 16-17, Qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Iblis itu berkata, karena engkau telah menyesatkan aku, maka pasti aku akan selalu menghalangi mereka, manusia, akan menyesatkan manusia dari jalanmu yang lurus. Itu kata iblis. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim. Kemudian iblis akan selalu mendatangi manusia, baik dari depan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aymanihim dari kanan, wa an syama'ilihim dan dari kiri. Depan, belakang, kanan, kiri, iblis akan berusaha untuk mendatangi kita, untuk menyesatkan kita manusia, agar kita tersesat jauh dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Al-Ghazali
berkata di dalam kitab Minhajul Abidin, ada 4 penghalang bagi kita di saat kita mau melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang 4 penghalang itu? Yang pertama adalah dunia, yang kedua makhluk, yang ketiga syaitan, dan yang keempat hawa nafsu. Dunia, makhluk, syaitan, hawa nafsu ini akan selalu menghalangi kita di saat kita mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus selalu meminta perlindungan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita minta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, agar kita dijauhkan dari bisikan-bisikan iblis laknatullah alaih yang dapat menyebabkan kita tersesat. Maka hadirin rahimakumullah, salah satu penangkal daripada ajakan atau bisikan setan ini adalah maka kita tetap istiqomah dalam keimanan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul," berkata kepada Rasul, "Ya Rasul, berikan aku nasihat." Maka Rasulullah memberikan nasihat. Kata Rasul, "Qul amantu billah, tsumma istaqim." Kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kamu istiqamah dengan keimananmu dan dalam ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini salah satu cara untuk menangkal ajakan atau bisikan iblis laknatullah alaih, agar kita terhindar dari itu semua dan tetap kita meminta perlindungan kepada Allah, ya. Hadirin rahimakumullah, karena iblis tidak akan senang di saat kita menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah. Iblis tidak akan merasa tenang di saat kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, hamba-hamba Allah yang taat. Semoga kita dilindungi dari bisikan-bisikan atau ajakan iblis laknatullah alaih yang dapat menyesatkan diri kita. Barakallahu li wa lakum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.